Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kami dari kelas 10 TKJ B dan kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Kayla Safa dengan nomor presensi 14. Dan saya Nimas Pramesti dengan nomor presensi 21. Dan saya Yasirni Putri Pramdani dengan nomor presensi 35. Jadi apa sih tujuan dari praktik ini, Kak? Pasti tahu dong. Jadi tujuan dari praktik ini adalah agar kita bisa memahami fungsi setiap komponen komputer dan dapat melakukan perakitan dengan baik. Di video ini, kami akan memperlihatkan komponen-komponen dalam PC beserta fungsi-fungsinya dan cara merakit PC dari awal hingga akhir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam PC. Yang pertama ada motherboard. Motherboard fungsinya untuk menghubungkan, mengatur daya, dan mengatur komunikasi data antar semua komponen utama komputer. Motherboard juga menyediakan port untuk perangkat eksternal dan mengelola pengaturan BIOS untuk konfigurasi sistem. Kedua yaitu CPU atau prosesor. CPU adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, kalau di sini kita menggunakan CPU dari Intel Core i7. Yang ketiga ada heatsink atau cooling device, merupakan komponen hardware komputer yang berbentuk chipset pada MB atau PCB card yang dipasang pada slot PCI di MB dengan memiliki 4 komponen untuk menerjemahkan data analog dan digital. Heatsink berfungsi untuk menyerap dan membuang panas berlebih dari komponen elektronik seperti CPU dan GPU untuk menjaga suhu tetap stabil, meningkatkan kinerja, dan memperpanjang masa pakai perangkat. Yang keempat yaitu memori RAM. RAM Random Access Memory adalah memori penyimpanan sementara yang sangat cepat di komputer dan perangkat elektronik lainnya. Fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU saat perangkat aktif. RAM yang kami gunakan adalah RAM DDR3. Yang kelima adalah power supply. PSU. Power supply adalah perangkat keras elektronik yang bertugas mengubah dan menyediakan daya listrik untuk perangkat elektronik agar dapat berfungsi dengan baik. Fungsinya adalah mengubah tegangan arus bolak-balik dari sumber listrik menjadi tegangan arus searah yang dibutuhkan komponen-komponen perangkat, menyuplai daya tersebut ke berbagai komponen internal dan memastikan suplai daya yang stabil secara efisien. Ini adalah konektor molek, khususnya konektor daya 4 pin. Fungsinya adalah untuk menyediakan daya listrik ke berbagai komponen di dalam komputer seperti hard drive, drive optik, atau kipas pendingin yang lebih tua. Konektor daya SATA, fungsinya untuk menyalurkan daya listrik dari unit satu daya ke perangkat penyimpanan data. Konektor daya motherboard 20 plus 4 pin ATX. Fungsi kabel ini adalah konektor utama yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik dari PSU ke motherboard komputer. Kabel daya PCI Express. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kartu grafis VGA ke power supply dan menyediakan daya yang stabil. Ada hard disk. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data non-volatil atau permanen untuk menyimpan berbagai jenis file digital
seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video. Bahkan ketika komputer dimatikan, fungsinya adalah untuk menyimpan data secara rapi dan memungkinkan data tersebut untuk dibaca dan diakses kapan saja, mendukung kinerja sistem, dan menjadi tempat backup data penting. Ini adalah port SATA. Port SATA digunakan untuk menghubungkan HDD dan SSD ke motherboard komputer. Casing PC adalah wadah fisik yang melindungi dan menampung komponen internal komputer seperti motherboard, CPU, dan hard disk. Selain sebagai pelindung dari debu dan benturan, casing juga berfungsi untuk menjaga suhu komponen agar tetap stabil melalui sirkulasi udara yang baik. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki tahap merapikan PC. Oke teman-teman, jadi yang pertama siapkan motherboard, lalu pasang CPU ke motherboard dengan cara membuka soket prosesor di motherboard. Lalu letakkan CPU dengan tanda posisi segitiga kecil sesuai soket. Dan selanjutnya kunci hingga rapat. Oke, yang kedua kita akan masang heatsink atau cooler ke motherboard. Sebelum heatsink dipasang, oleskan pasta thermal sebanyak sebiji jagung di atas CPU. Dan tidak perlu diratakan karena berisiko tumpah dan menyebabkan konsleting, serta tidak memberikan manfaat pendinginan tambahan. Jadi, setelah pasta thermal dioleskan di atas CPU, selanjutnya pasang heatsink dengan memperhatikan tanda panah yang mengarah ke kipas, yang artinya heatsink tersebut tidak terkunci. Lalu, masukkan kaki heatsink ke motherboard dengan hati-hati agar kaki heatsink tidak patah. Setelah semua kaki heatsink masuk, semua pin diputar berlawanan arah. Kemudian tekan pin dengan cara menyilang sampai heatsink benar-benar terkunci. Selanjutnya, hubungkan kabel fan ke konektor CPU fan. Jangan lupa kabel fan dirapihkan dan pastikan kipas bisa diputar. Proses selanjutnya yaitu memasang RAM. Sebelum itu, pastikan slot RAM sudah dibuka. Setelah itu, kita bisa langsung memasang RAM dengan sesuai. Dan pastikan berbunyi klik. Lakukan dengan sama untuk yang satunya lagi. Setelah casing terbuka, kita lanjut pasang motherboard ke casing. Setelah motherboard terpasang, kita kencangkan mur bautnya ya.
motherboard terpasang dengan kencang, kemudian kita akan memasang power supply. Jangan lupa dikencangkan dengan murbautnya ya. Selanjutnya, pasang optic drive dengan sesuai. Jangan sampai terbalik ya. Lalu, kencangkan murbautnya menggunakan obeng. Setelah itu, kita akan memasang hard disk. Jangan lupa murbautnya dikencangkan menggunakan obeng. Langkah selanjutnya adalah memasang kabel audio. Kabel ini biasanya bertuliskan audio. Cari port yang bertuliskan HD audio. Biasanya ada di pojok kiri bawah motherboard. Pasang USB ke port yang ada di motherboard. Di motherboard ada beberapa port USB. Di sini kami pasang menyesuaikan panjang kabel atau yang terjangkau oleh kabel. Lanjut ke kabel front panel. Kabel ini terdiri dari beberapa konektor kecil seperti power LED, HDD LED, power SW, dan reset. Kita pasang ke port yang tertulis pakai F panel. Di sini yang pertama kami pasang adalah power LED, dipasang dengan posisi plus min. Yang kedua adalah HDD LED dengan posisi plus min. Jika ada tanda segitiga berarti menandakan positif. Yang ketiga adalah power SW, dipasang dengan posisi plus min. Dan yang terakhir adalah memasang reset dengan posisi main plus. Kalian bisa melihat seperti yang ada di video ya. Jadi sekarang kita akan memasang SATA dari optic drive ke motherboard. Ambil salah satu ujung kabel SATA dan sambungkan ke port SATA di bagian belakang optic drive. Pastikan posisi kabel sesuai dengan bentuk konektornya agar tidak terbalik. Setelah itu, sambungkan ujung kabel lainnya ke salah satu port SATA yang tersedia di motherboard. Untuk SATA yang kedua, dipasang ke hard disk dan motherboard.
Ambil salah satu ujung kabel SATA yang masih kosong, lalu sambungkan ke port SATA yang terdapat di bagian belakang harddisk. Setelah itu, sambungkan salah satu ujung kabel SATA ke port SATA di motherboard yang belum terpakai. Langkah selanjutnya adalah merapikan kabel agar tampilan dalam casing rapi dan aliran udara lancar. Setelah semua komponen komputer sudah terpasang dengan benar, langkah selanjutnya adalah memastikan kembali bahwa setiap sambungan sudah kuat dan tidak ada kabel yang longgar. Periksa juga apakah semua kipas sudah terhubung dengan baik agar sistem pendingin dapat bekerja maksimal saat PC dinyalakan. Setelah pengecekan selesai, barulah lanjut ke tahap terakhir, yaitu memasang casing PC. Tahap pemasangan casing dilakukan dengan cara menutup bagian samping casing menggunakan mur baut yang sudah disediakan. Pastikan semua kabel diatur rapi agar tidak terjepit saat casing ditutup. Kencangkan baut dengan benar. Jadi itu tadi adalah fungsi dari komponen-komponen yang ada di dalam PC dan cara perakitannya. Nah, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun perakitan, kami meminta maaf setulus-tulusnya.